Halo Leo, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah reading tanpa batas waktu, jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Oke, kita mulai dulu dari tema besar kamu. Yang pertama ada Ace of Pentacles. Gini, aku melihat ada beberapa tema, beberapa skenario dengan Ace of Pentacles ini ya. Yang pertama ini bisa jadi awalan yang baru karena Ace semua itu berbicara tentang awalan yang baru, sesuatu yang baru dimulai berhubungan dengan suatu hubungan. um, Kayak misalnya kamu kenal seseorang terus masuk ke tahapan yang berikutnya, lebih serius lagi, lebih lanjut lagi, lebih beda lah gitu vibe-nya gitu ya. Tapi ini jadi sesuatu yang lebih solid. Terus yang kedua, ini ada hubungannya sama sesuatu yang kamu passionate, sesuatu yang kamu sedang kerjakan dan kamu senang melakukannya. Misalnya, contoh aja paling gampang, kamu punya pekerjaan utama, tapi di waktu senggang kamu, di waktu lebihnya kamu gitu, kamu membangun sesuatu, misalnya konten kamu, side project kamu, atau bisnis kamu yang lain, dan kamu kayak senang melakukan itu, kayak hal itu masuk ke suatu level yang baru gitu ya. Kenapa aku bisa bilang gitu? Karena gini, yang mengkonfirmasinya adalah heart gitu, hati. Sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang berhubungan dengan hati. Makanya ini bisa berhubungan dengan suatu hubungan dalam konteks romantis atau sesuatu hal yang kamu senang melakukannya dari hati. Kayak kamu melakukannya sampai lupa waktu bisa, kamu ngasih tenaga kamu, waktu kamu di situ, kamu happy, semacam itu ya. Dia masuk ke level berikutnya. Terus di ada tema juga tentang spotlight gitu, kayak kamu berada di pusat perhatian atau ada sesuatu yang bersinar tentang diri kamu, entahlah berhubungan dengan orang-orang tertarik sama kamu tuh kayak magnet, menarik perhatian, menarik orang-orang tertentu, atau kamu bersinar dalam artian untuk suatu kualitas yang ada pada diri kamu, misalnya pekerjaan, skill-skill tertentu, ada sesuatu yang bersinar tentang diri kamu dan itu mengundang perhatian atau menarik orang-orang tertentu itu untuk datang ke kamu. Ya, bisa jadi tadi ada hubungannya dengan sesuatu hal yang kamu kerjakan. Nah, terus di pre-shuffle kamu tuh ada tentang rumah ke-9. Rumah ke-9 itu kata kuncinya eksplorasi. Mungkin sekitaran waktu ini tuh kamu lagi semacam mengeksplor sesuatu yang menarik perhatian kamu. Kalau contoh tadi yang hubungan romantis, kayak kamu lebih jauh lagi gitu, ingin tahu tentang orang ini, lebih mengenal orang ini, kayak gimana caranya bikin dia seneng. Itu yang pertama. Lalu yang berikutnya kayak ada hal-hal tertentu yang menarik perhatian kamu dan kamu kayak ingin cari tahu lebih lanjut tentang hal itu, ingin mendalami, ingin tahu lagi, ingin lebih punya skill lagi, atau bisa jadi ya um, kayak ini waktunya kamu untuk mencoba hal baru, untuk belajar hal baru, untuk punya skill lebih dalam hal yang baru, kayak semacam itu. Karena rumah ke-9 itu sebenarnya berbicara tentang ekspansi gitu, higher learning, pendidikan lebih lanjut, filosofi, ekspansi juga bisa. Jadi ini tema eksplorasi ini akan membantu kamu untuk kamu berekspansi, untuk kamu growing, untuk kamu punya sesuatu value lebih di dalam diri kamu. Seperti itu ya. Terus lihat di dasar deck ada Queen of Wands. Makanya tadi aku bilang ada sesuatu yang magnetik, kamu seperti di spotlight. Karena Queen of Wands itu adalah energi yang magnetik gitu. Ada sesuatu yang apa ya, semacam di dalam dirinya itu, entah energinya, entah kepribadiannya, entah skill dia itu menarik sesuatu. Bisa jadi juga kayak ada hal-hal tertentu yang ingin kamu tarik ke dunia realita kamu. Bisa gitu di sekitaran kamu nonton reading ini. Nah, sekarang kita lihat oracle-nya. Ada cakra ketujuh ini di puncak kita, di puncak kepala kita ini kayak namanya cakra mahkota gitu ya. Ini berbicara tentang intuisi gitu. Berbicara mungkin semesta sedang berusaha berkomunikasi sama kamu untuk kamu lebih perseptif juga. Kalau misalnya kamu tiba-tiba dapat ide, tiba-tiba kamu paham sesuatu, itu di sekitaran nonton reading ini itu kayak semesta berusaha menyampaikan hal itu sama kamu. Ya, mungkin juga kayak ada sesuatu yang upgrade dengan intuisi kamu atau kayak level perseptifnya kamu. Yang berikutnya, rest and rejuvenation. Ini tuh selalu mengingatkan aku untuk istirahat, take a break juga, mengambil waktu sendiri untuk recharge, entah itu juga untuk berkontemplasi juga bisa, kayak mengevaluasi hal tertentu, merenungkan hal tertentu. Nah, yang berikutnya, Healer of the Ages itu semacam ada sesuatu hal yang akhirnya resolve gitu. Akhirnya kamu berhasil mungkin move on, berhasil kamu pulihkan di dalam diri kamu, dan mungkin ini sesuatu yang sifatnya apa ya, proses kamu panjang untuk mengurai hal ini gitu ya. Dan dengan kamu membawa energi healing untuk itu juga kamu
membawa energi healing itu untuk sekitar kamu, seperti itu ya. Nah, kita lihat posisi blessing-nya. Ada Five of Wands dikonfirmasi sama Lily gitu. Five of Wands itu berbicara training, persiapan. Tadi aku melihat kayak ada kayak nyambung gitu loh reading kamu untuk hal yang sedang kamu bangun. Karena ini berbicara training, persiapan. Mungkin selama ini kamu dedikasi banyak hal, banyak waktu, energi kamu untuk tadi ya. Makanya dia bisa masuk ke level berikutnya karena kamu sudah banyak invest di situ. Invest dalam artian nggak cuma uang, tenaga, waktu kamu juga di situ. Dan dengan Lily, Lily itu sesuatu yang butuh proses gitu, butuh waktu, butuh proses pendewasaan, butuh proses kematangan juga. Terus kayak aku melihat juga ini bisa jadi solusi atau jalan keluar kalau misalnya kamu sedang punya tantangan tertentu gitu di hidup kamu. Nah, untuk posisi tantangannya adalah Six of Swords sama Tree gitu. Ini kayak tentang pergi, meninggalkan sesuatu. Pohon itu berbicara tentang sesuatu yang solid, akar kita, fondasi gitu. Kadang ada waktunya kita untuk meninggalkan suatu hal yang terasa familiar, misalnya situasi tertentu, orang-orang tertentu, karena mungkin itu fondasi bukan fondasi yang tepat buat kita, mungkin waktunya kita bertumbuh di tempat lain, mungkin itu bagian dari versi dunia kita yang lama. Makanya ini jadi tantangan kamu kadang untuk move on itu butuh proses dan lebih sulit lagi karena kamu fix sign gitu. Untuk fix sign memang untuk melepaskan hal-hal tertentu itu prosesnya lebih panjang atau lebih lebih mungkin ada resistensi sih ya. Dan ini makanya jadi tantangan gitu. Entahlah kamu berproses untuk itu lebih panjang atau kamu resisten atau kamu tahu sebenarnya ada hal-hal tertentu yang udah apa ya, udah kadaluarsa, udah bukan tempatnya di hidup kamu lagi, udah nggak baik lagi buat kamu. Tapi karena itu terasa familiar, lebih sulit untuk melepaskannya. Seperti itu ya. Nah, yang berikutnya adalah Four of Wands dikonfirmasi sama woman tuh yang gambar perempuan. Nah, Four of Wands itu kan berbicara tentang perayaan, pernikahan juga bisa, sesuatu fondasi, sesuatu yang solid dan stabil gitu. Juga Four of Wands itu semacam hello goodbye true kan ada suatu tema tentang kayak semacam pergi meninggalkan udahan dengan suatu situasi atau hubungan tertentu tapi ada sesuatu yang baru nih karena hello goodbye. Ketika ada yang goodbye, ada yang hello gitu. Ketika ada yang berakhir, ada yang dimulai. Nah, terus entah kenapa aku dapat vibe tentang sosok perempuan signifikan yang akan membantu ibaratnya mak comblang gitu, mempertemukan kamu dengan seseorang atau tadi di awal ya, hubungan ini berlanjut ke tahapan berikutnya gitu dengan sosok perempuan signifikan ini. Karena tadi ada suatu tema tentang hubungan yang berlanjut ke tahapan berikutnya. Terus yang penutupnya adalah King of Cups dikonfirmasi sama kunci. Entah kenapa aku dapat tema gini. Um, Emosi itu signifikan gitu. Kemampuan kamu meregulasi emosi kamu, terutama kamu sebagai elemen api ya, sumbu pendek. In general kamu api gitu ya, api Aries, Leo, Sagittarius tuh. Gitu sih. Kalau merasakan sesuatu akan sangat keluar gitu, keluar dan sangat terlihat, sangat ekspresif. Kecuali kalau kamu punya elemen-elemen lain di natal chart kamu yang lebih menenangkan gitu, misalnya elemen bumi atau udara gitu ya. Tapi ini ada tema tentang emosi kamu adalah kunci gitu. Mungkin ya di waktu lampau emosi kamu yang mengambil alih situasi ketika kamu misalnya marah, ketika kamu seneng, seneng pun kita kadang melakukan hal yang bisa kita sesalin berikutnya gitu. Makanya kemampuan meregulasi emosi kamu ini sangat penting. Terus dan itu kunci gitu, kunci untuk part berikutnya, untuk apapun yang akan kamu lakukan ke depannya. Seperti itu ya. Misalnya gini, tadi karena kamu sedang membangun sesuatu, mungkin mood kamu akan naik turun gitu. Ada masanya ketika kita nggak punya semangat, tapi kita tahu nih kita harus jalan terus ketika kita lagi ada problem, terus mood kita nggak mau ngapa-ngapain. Tapi ketika komitmen dengan sesuatu hal, kita akan tetap melakukan hal itu. Itu contoh pertama ya. Makanya di sini ada tema eh, emosi kamu itu akan jadi kunci untuk sesuatu. Itu makanya ini sebuah highlight untuk kamu, perhatikan emosi kamu, perhatikan untuk kamu meregulasi emosi kamu bukan dipendem ya, tapi gimana kamu bisa mengelola itu dengan baik. Ibaratnya kalau mau marah, marah pun ada apa ya, ada caranya gitu. Dengan di waktu yang tepat, dengan kata-kata yang tepat gitu. Misalnya bukan langsung nonjok orang atau banting barang-barang. Itu contoh aja.
oke? Aku rasa segitu aja dulu readingnya, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.